bahas tentang yang namanya array. Ya, array di sini katanya, saya jadi arsitektur data array. Ya, ini memang namanya serem, arsitektur data. Ya, mungkin kalau yang kita gampangnya saya ambil istilah yang sebelumnya kita gunakan itu tipe data. Jadi kita akan mempelajari tipe data baru, ya. Kalau sebelumnya kita ada tipe data yang enumerated, ada yang subrange, ya. Nah, hari ini kita akan bahas tipe data baru yang namanya array. Nah, ini sama, kita akan memodifikasi, ya, tipe-tipe data yang sudah ada. Ya, jadi kita hari ini kita akan lihat konsep array dan bagaimana cara membuat array. Nah, array, ya, atau bahasa Indonesianya katanya larik. Ya, larik itu saya bisa pakai array, ya, tapi Anda mungkin array saja lah, karena nanti kalau larik malah ada dua istilah yang berbeda, ya, sehingga Anda agak harus berpikir lebih ekstra. Ya, nah, kita tetap katakan ini sebagai array. Ya, nah array ini nanti ada array satu dimensi atau array multidimensi. Array atau larik, ya, itu adalah kalau diterjemahkan array sebagai barisan. Ya, jadi kita akan membuat tipe data yang seperti barisan. Ingat, kalau barisan seperti barisan tentara atau barisan mahasiswa, ya, maka kalau tentara itu yang berbaris adalah ya tentara semua. Ya, mungkin bahkan laki-laki semua, mungkin pangkatnya sama semua. Nah, kita juga di sini akan menderetkan, membariskan variabel tipe data yang tipe datanya sama. Kalau yang masing-masing integer, maka semuanya integer kita deretkan, kita bariskan, ya, kita masukkan ke dalam array. Nah, kalau dalam barisan itu bisa satu dimensi, jadi ada pasukan dari depan terus ke belakang, itu berarti satu dimensi. Kalau dua dimensi gimana? Berarti ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris keempat. Itu dua dimensi, jadi seperti kotak. Kalau mau tiga dimensi, berarti ada tumpukan dari baris-baris tadi. Ya, dari yang kotak-kotak tadi kita jadi tiga dimensi. Kira-kira seperti itu bayangan bagaimana kita akan membuat tipe data array. Terbayang ya semuanya ya? Jadi kita akan bikin barisan kotak-kotak, ya. Kotak-kotaknya itu adalah satu data yang tipenya sama semua di kotak-kotak. Bisa satu dimensi, bisa dua dimensi, dan bisa tiga dimensi, atau mungkin 4, 5. Cuma kalau untuk penggambaran secara visualnya mungkin sampai 3 saja. Ya, kalau 4, nah itu. Nah, ini mungkin tadi kalau Anda masih ingat di kalkulus atau seperti matriks lah. Ya. Ya, istilah matriks ya. SMA juga Anda. Oke. Nah, ini dia ya. Array sebagai struktur data. Nah, di sini katanya misalkan kita ingin membuat suatu deretan rekod dari mahasiswa perguruan tinggi yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Jadi katakan datanya adalah satu nama semua. Berarti kita bisa kasih nama variabel, ya, nama mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 sampai mahasiswa misalnya ada 15.000 maka sampai 15.000. Jadi mahasiswa nomor 15.000. Nah, itu kan jadi repot betul gitu ya. Kita membuat variabel yang untuk nama mahasiswa dari 15.000 mahasiswa.
Sehingga Anda bikin variabel nama mahasiswa 1, nama mahasiswa 2, sampai nama mahasiswa 15.000, titik 2, karakter atau string. Ya, karakter 50 misalnya. Di Spadu itu maksimum nama mahasiswa itu ada 50 huruf. Nah, jadi ada karakter 50. Nah, Anda bayangkan. Jadi Anda mendeklarasikan 15.000 nama mahasiswa, variabelnya dimulai dari nama mahasiswa 1, nama mahasiswa 2, sampai 15.000. Nah, itu nulis variabelnya aja udah capek. Ya, belum lagi nanti menjalankan. Nah, di sini di Pascal ada ide bagaimana kalau kita permudah saja. Sehingga nanti kita kasih indeks. Ya. Nah, di sini di poin ketiga ada tulisan. Jadi namanya mahasiswa, tapi di belakangnya ada indeksnya. Nah, nulis indeksnya itu pakai kurung kotak, nomor indeksnya 1 misalnya. Nah, tahu indeks ya? Indeks itu bisa kita urutkan. Indeks, jadi dengan kita tahu indeks, maka kita bisa melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau misalnya mahasiswa 700 dengan indeks 750, maka kita bisa langsung ke kotak yang nomor 750. Ya, itu idenya. Kita buat tipe data yang kita bisa menampung data-data yang sama, tapi supaya mempermudah kita gunakan indeks sesuai dengan jumlah variabel atau jumlah datanya. Nah, maka muncullah array. Istilah array ini, jadi array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Nah, ini juga, dan dinyatakan dengan nama yang sama. Nah, ini untuk mempermudah kita. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman, karena array memungkinkan kita untuk menyimpan data ataupun referensi objek dalam jumlah yang banyak dan terindeks. Ya, jadi kita bisa menyimpan data ya dengan menggunakan referensi, yaitu nomor-nomor tadi, jumlahnya banyak. Tidak hanya banyak, tapi terindeks. Terindeks itu maksudnya kalau kita search cepat. Ya, kalau seperti buku, Anda punya buku, ya, ada, saya mau menuju ke bab 8. Anda jangan pelan-pelan dibuka halamannya sampai ketemu bab 8. Maka Anda, ini siapa ini nih? Siapa nih? Oke, ya tolong kalau misalnya pakai musik ya dipelankan, ya Anda masih ya di laptopnya. Ya tapi kalau bisa sih jangan pakai musik, ini lagi kuliah. Ya, oke, ya. Jadi kembali ke ini, kita pakai indeks. Jadi kalau tadi buku, maka Anda mau ke bab 8, Anda lihat daftar isinya. Oh, ternyata bab 8 ada di halaman misalnya 174. Langsung Anda menuju ke halaman 174. Jadi itu akan mempermudah. Nah, di array juga di sini ya. Kita ada indeks. Jadi kalau kita mau ke dari mahasiswa yang 15.000 tadi, saya ingin ke 3.723. Nah, itu langsung cepat ketemu kotaknya. Nah, bagaimana ketemu kita tidak pelajari, itu komputer kerjaannya. Ya. Nah, bagaimana indeksnya? Maka array menggunakan indeks integer. Integer yaitu bilangan bulat, 0, 1, 2 dan seterusnya, atau minus juga boleh, untuk menentukan urutan elemen-elemennya. Nah, kalau di Pascal, kita strict bahwa yang namanya indeks itu dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ya, jadi kita pakai indeks. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Nah, menuliskannya seperti ini. Ya, kita mendeklarasikan variabel. Jadi, beda dengan tipe-tipe data yang lain, ya, atau yang sebelumnya. Kalau tipe data yang enumerated atau tipe data yang subrange, kita deklarasikan pakai type. Nah, kalau di sini langsung kita pakai variabel. Jadi di sini ada contoh variabel x, ya,
itu adalah array. Array 1.10 of integer. Artinya apa? Kita membuat sama variabel X, isinya ada kotak 10, jadi ada kotak panjang, kita bagi 10, di mana setiap kotak itu berisi data atau variabel dengan tipe data integer. Ya, jadi cara menuliskannya seperti yang di sini. Ya, yang ini. Ups, ini nggak bisa lupa ya saya. Nah, maaf ya, saya lupa kalau ini adalah apa namanya, PowerPoint saya kira ya. Ya, jadi ini ya. Oh, kok kuning lagi? Apa deh kuning. Jadi itu cara mendeklarasikannya. X.2 array buka kurung kotak 1.10 tutup kurung kotak spasi of spasi. Nah, integer ini adalah tipe datanya. Ya, nah 1 sampai 10 maksimum dari 1 sampai 10. Kalau kotaknya kita buat ada 100, maka nulisnya 1.100. Apakah boleh 5.25? Boleh. Tidak mesti diawali dengan nomor 1. Boleh kita nomor 5, nomor 10, boleh. Ya, untuk yang of integer, nah ini tipe datanya. Kita bisa ganti jadi of karakter, of boolean. Boleh. Ya, itu cara mendeklarasikan. Nah, ini ya. Dengan adanya pendefinisian panjang array yang berada dalam kurung kotak itu berarti array memiliki ukuran yang tetap, dalam arti tidak dapat membesar atau mengecil ukurannya setelah didefinisikan. Ya, jadi ini memang kekurangan dari array. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah bikin aplikasi untuk saat ini ada misalnya di STIS ada, kalau sekarang di STIS itu satu angkatan sekitar 2.000 kali 4, jadi ada 8.000. Maka misalnya kita buat aja untuk menampung nama-nama mahasiswa, saya bikin tipe datanya array 1 sampai 8.000 of misalnya of karakter 50. Itu untuk nama-nama mahasiswa. Ya, itu maka begitu jumlahnya STIS bertambah, ya programnya harus misalnya jadi 10.000. Ya, akibatnya program nggak bisa dipakai lagi. Karena kita mendefinisikannya maksimum cuma 8.000. Ya, atau kebalikannya, kalau ternyata datanya berkurang, mahasiswa STIS jadi berapa? Jadi 5.000 misalnya. Nah, 1.000 tetap kita pakai, walaupun ada 3.000 yang tidak kita gunakan. Ya, kalau mau pakai programnya, kalau mau ubah, ya diubah lagi. Ya, nanti kita akan lihat ada tipe data yang pakai pointer. Jadi dia akan menambah atau mengurangi jumlah array secara otomatis. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, masih jelas ya, dengar saya ya. Ini ada unstable nih, saya ingatkan. Tapi mudah-mudahan jelas Anda semua. Oke, nah tadi ya di sini kita mendefinisikan array di mana tadi 1 loop, maka pada masing-masing elemen X hanya menampung 1 nilai integer. Setelah pendefinisian, maka memori yang akan dialokasikan itu sesuai besarnya, yaitu misalnya 10, ya 10. Kalau ada 15.000, maka komputer akan membutuhkan data, membutuhkan memori sebesar 15.000 memorinya, kotak-kotak tadi. Ya, sesuai dengan jumlah elemen. Nah, ini ya. Ini ada contoh yang, nah, kalau kita ingin menjumlahkan 10
variabel. Ya, ada variabel X1, misalnya integer, sampai X10. Sampai 10. Maka kalau kita menggunakan var biasa, kita nulisnya total sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai X10. Tapi kalau pakai array, kita lihat di bagian bawahnya. Nah, ini ya. For I sama dengan 1 to 10 do. Nah, lihat. Total, nah sebelumnya totalnya kita nolkan dulu di atasnya, ya. Maka total sama dengan total ditambah nilai I. Nah, lihat ya, secara menjumlahkannya beda. Nah, di sini artinya apa? For I sama dengan 1. Nah, pada saat I 1, berarti total yang nilainya 0, ya, maka total sama dengan 0 ditambah nilai 1, karena I-nya adalah 1. Sehingga, maka maksud nilai 1 ini adalah kita punya variabel, tipe datanya array, ya, kita definisikan nilai, jadi array-nya adalah misalnya nilai titik 2 array 1 sampai 10 of integer. Maka kalau nilai 1 berarti yang nomor 1 sama dengan X1 yang di atas tadi. Ya. Ini katakan nilai satunya berisi angka 10, maka total adalah 0 ditambah 10, sehingga totalnya adalah 10. Setelah itu, kita lihat looping yang kedua, I sama dengan 2. Berarti 10 ditambah nilai I2, misalnya kotak yang kedua isinya 12, maka 10 ditambah 12, totalnya menjadi 22. Ya, pada waktu I sama dengan 3, berarti 22 ditambah nilai yang I3-nya, nilai 3-nya. Begitu seterusnya. Ya, paham ya semua cara kerja untuk penjumlahan dengan array ini? Ada yang saya terangkan tadi masih belum nyangkut? Silakan. Semua jelas ya? Karena tidak ada yang menyangkut. Oke, alhamdulillah kalau memang jelas. Nah, jadi dengan cara seperti ini di sini dikatakan bagaimana kalau ada elemennya 100, 1000, bahkan 10.000. Maka dengan menggunakan array kita sangat simple. Ini contohnya pakai 10. Berarti kalau pakai 100 maka kita tuliskan for I sama dengan 1 to 100. Maka nanti komputer atau program akan looping sebanyak kali. Sampai 15.000 for I 15.000. Nah, ini nanti penjumlah otomatis ada 15.000 kali. Kalau dibanding yang tadi, kalau kita tidak menggunakan array, kita menuliskan yang di atas tuh total 2 sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus sampai dengan X 15.000. Jadi kalau itu ya repot. Jadi ini ada keuntungan dari, jadi jauh lebih simpel untuk melakukan penjumlahan. Oke, nah ini otomatis tadi ya, kita bisa menggabungkan antara array dengan looping. Ya, loopingnya bisa for, bisa while do, bisa to, ya for sampai dengan berapa, for atau while do atau repeat until. Ya, variabel penghitung harus berjenis ordinal. Ingat ya, ordinal itu berarti kita bisa urutkan. Jadi itu kalau yang ordinal ada integer, ada char. Ya, nah kita di sini ada contoh-contohnya ini. Array 1 kita definisikan sebagai array 1 of integer. Nah, ini udah jelas ya. Tadi itu contohnya. Nah, contoh yang kedua nih, array 2 adalah array minus 20 titik-titik 8 of real.
Paham ya? Ini artinya adalah kita buat tipe namanya array 5, isinya ada berapa? Ada berapa? Min 10 titik-titik 8. Ada berapa arraynya? 29. Berapa? 29. Betul, 29. Nah, jadi ada dari indeks minus 20, indeks minus 19, indeks minus 18, dan seterusnya sampai indeksnya nomor 8. Nah, kotak tadi isinya masing-masing adalah bilangan real. Ya. Kalau yang 3, array 3 itu adalah array, nah ini beda nih. Dia menggunakan indeks pakai karakter, pakai char. Karena char itu juga memiliki nilai ordinal. Ya, ada array A titik Z. Sehingga ini adalah karakter. Oke, jadi indeks yang pakai karakter, isinya pun ini ada of char. Isinya juga masing-masing dan yang ingin ditanyakan 3 tipe contoh array di sini dan visualisasinya ya. Jadi kalau yang nomor 3 ya, nanti nama yang pertama adalah array yang komponen pertama array 3 buka kurung A tutup kurung. Kalau yang lain pakai array-nya array 1 buka kurung 1 ya tutup kurung. Array 2 juga minus 20 ya dan seterusnya. Jadi untuk 1 dan 2 contohnya nanti indeksnya bentuknya angka-angka. Kalau yang nomor 3 itu indeksnya dalam bentuk huruf-huruf. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh program. Ya, memasukkan nih program akan menerima inputan ya, menerima input ya. Jadi yang akan dimasukkan menerima inputan dari user yang kemudian inputan user tersebut akan disimpan dalam bentuk array. Ini yang di kotak kuning ini yang saya bacakan. Ya. Jadi inputnya kita masukkan ke dalam bentuk array. Jadi beda kalau sebelumnya kan kita pakai variabel biasa. Nah, nanti kemudian proses terakhir program akan menampilkan isi dari array tersebut. Jadi di sini kalau yang bagian atas saya kira tidak usah saya inkan ya. Tapi mungkin nanti yang saya ini kan adalah yang ininya ya. Yang atas ini nggak perlu ya. Jadi saya lihat ya di sini ya. Jadi kita akan memasukkan pertama read ln, ada n. Nah, ini berapa input banyaknya data? Misalnya 10. Maka begitu kita ketemu for ini, for i sama dengan 1 to 10. Jadi kita akan nanti kita menginputkan 10 kali data read ln. Nah, masing-masing dimasukkan ke X1, X2, X3, dan seterusnya. Setelah semua dimasukkan, maka program akan menuliskan data yang telah dimasukkan adalah, nah, for I1 sampai 10, karena N-nya 10. Write, nah, X1, kalau I-nya 1, kalau I-nya 2, X2, Tapi gambar kamu gerak. Daun kami. Di tempatku lagi cuacanya lagi jelek.
Halo, Mas Setia. Oh, stadion apa itu Mbak Dani? Jar, bapaknya diskonek Jar. Nggak tahu, Mi. Ya, mohon maaf ya, putus. Sudah bisa lihat saya lagi ya. Ya. Oke, mohon maaf, putus. Sudah lihat lagi tampilan slide-nya semua? Oke, ya. Jadi di sini kita lihat di bagian atas ada var x.2 array 1 of integer di bagian paling atas nih ya yang saya lingkari. Nah, ini jadi di depan kita definisikan sebuah array jumlahnya 100, isinya masing-masing kotak ya adalah bilangan integer. Nah, tapi begitu kita isikan, kita ada for di sini, silakan input banyak data, read ln. Kalau datanya 10, nah maka nanti loopingnya 10. Kalau 20, 30 juga 100, maka ada x100 di sini. Bagaimana kalau ternyata kita isikan n-nya ini 200? Ya, sehingga begitu kita for i, ini yang lingkaran yang nomor 3 yang bawah ini, ya, for i 1 sampai 200 do, maka kita akan menanyakan x1, x2, x3 sampai x100. Begitu x101, ya, ini kan ya Anda lihat lingkaran di atas, paling atas ini kita hanya definisikan 100. Ya. Jadi memang di sini array tidak fleksibel, harus kita buat di sini ya tadi 100. Jadi maksimum di sini hanya 100 data. Ya, kalau Anda paksakan maka data yang Anda inputkan setelah 100 itu tidak akan masuk ke program. Paham ya? Ini memang ini kekurangan dari array. Nah, ini contoh dari yang akan kita kalau dijalankan, silakan input banyak data, misalnya 4, kita inputkan 56, enter, minus 9, enter, 78, enter, 45, enter, maka tampilannya nanti data yang telah dimasukkan adalah seperti yang kita tuliskan tadi, 56, minus 9, 78, 45. Ya, ada yang udah coba? Ya, udah coba? Kalau datanya tadi misalnya 200 gimana? Programnya crash atau tetap jalan? Ada yang udah coba? Ganti saja kalau buat coba ini ya. Ini 1, jangan 1 sampai 100 nih yang di lingkaran paling atas. Artinya 1 sampai 10 lah. Ya, sehingga Anda bikin 10 saja, begitu Anda masukkan read, silakan input banyak data, tapi Anda isikan 20. Apa yang terjadi? Sudah coba? Ya. Di mana? Fajar sudah coba? Hasilnya gimana, Fajar? Oke, siapa yang udah coba? Niwayan udah coba?
Sudah, Pak. Hasilnya gimana? Kalau nyoba untuk data yang nilainya lebih besar dari 100 itu belum sih, Pak. Nah, makanya maksud saya di programnya diganti saja variabelnya x titik 2 array 1 sampai 10 saja. Ya, nih yang di lingkaran paling atas nih, ya. Pas jangan nulisnya 1 sampai 10, tapi diganti 1 sampai 10. Ya, kemudian waktu Anda inputkan, nah ini silakan input banyak data. Isi aja datanya 15 misalnya. Itu kan lebih dari 10. Ya, apa yang terjadi? Keluar, Pak. Bisa nih, Pak. Gimana? Keluar dari programnya. Begitu nomor 15-nya, nomor 11-nya ya. Ya. Ya, betul. Ya. Jadi dia karena tidak ya. Ya. Ini ada program lagi nih ya. Dia hampir sama dengan tadi, tapi kalau tadi hanya menampilkan, kita ingin menulis menggunakan beberapa fungsi, yaitu ada max. Max itu nilai maksimumnya, min, variabel min adalah nilai minimumnya, SD ada standar deviasi, dan med itu adalah mediannya. Ya, jadi di sini Anda lihat di bagian atas ini, ya. var x adalah array 1 sampai 100 of integer. Nah, ini kita buat beberapa variabel yang lain, tipe datanya adalah integer. Kemudian ada real. Nah, ini karena untuk menghitung hasilnya. Oke, jadi dia akan masukkan jumlah data maksimum 100 sama seperti tadi. Nah, di sini. Maka untuk sementara kita buat ya, nilai max adalah isi dari variabel dari inputan yang pertama. Yaitu misalnya nah di sini input yang pertama tadi ya, atau minimumnya adalah nomor yang pertama. Minimum pertama, total adalah 0, standarnya SDT-nya standar deviasi ya. Ini adalah 0. Semua kita nolkan kecuali yang ini. Maka bagaimana kita mencari nilai maksimum adalah seperti ini ya. Jadi kita kita bandingkan. Ya, kita bandingkan ya. Jadi ini nih, untuk mencari bilangan maksimum dan minimum. Terus kalian total. Ini kita gunakan seperti ini. Ya, jadi cara buat maksimum yang di sini. If max nilai yang tadi yang pertama tadi ya kurang dari X1 atau X2 tergantung dari ini ya. Kalau memang kurang berarti bukan maksimum, maka nilai maksimumnya itu digantikan dengan bilangan yang kita bandingkan. Ya. Kalau ternyata yang kita bandingkan itu memang seperti ini, kita ganti. Tapi kalau ternyata nilai maksnya masih lebih besar daripada bilangan yang kita bandingkan, maka justru bilangan yang kita bandingkan itu kita masukkan ke dalam variabel min. Itu mengatakan dia lebih kecil. Begitu seterusnya, nanti akan mendapatkan bilangan maksimum atau minimal. Sedangkan tot ini, total nih caranya seperti biasa ya, tot tambah xi. Tot sama dengan tot tambah xi. Oke, nah ini pakai di sini yang berikutnya untuk SDT ini kita buat rumusnya rumus biasa ya. Kita buat looping juga. Oke, nah ini untuk menentukan mediannya. Jadi tengah-tengahnya berapa? MD adalah expose ditambah expose plus 1 dibagi 2. Ya, itu tengah-tengahnya, jadi MD-nya. Sehingga nanti ketemu masing-masing standar deviasinya SD, nilai rata-ratanya RT. RT itu di mana ini? Oh, di bawah ini. Saya nggak lihat tadi.
paling bawah sebelah kiri itu ada RT adalah tot dibagi N. Ya. Oke, ya. Ada yang sudah coba nilai tot program seperti ini? Jadi sudah coba semua ya? Ya. Nah, yang Anda perlu catat, nah ini yang saya lingkari itu ya. Bagaimana mekanisme di Pascal untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, ini pakai looping. Atau yang sisi kanannya untuk mencari standar deviasi ataupun median. Tapi inti dari contoh ini sebetulnya memperagakan, mendemonstrasikan bagaimana penggunaan array. Ada yang ingin ditanyakan tentang contoh program 2 ini? Pak, izin bertanya. Silakan. Beda uses WinCRT sama yang uses CRT apa ya, Pak? Sebetulnya ini sama ya. Kalau pakai WinCRT itu mereka menggunakan Windows. Kalau yang tanpa WinCRT itu pakai DOS. Nah, kalau di Free Pascal itu kita karena masih mode DOS, maka jangan pakai WinCRT, tapi pakai CRT saja. Iya, Pak. Pas pakai WinCRT itu dia error jadinya di saya, Pak. Betul, karena Free Pascal tidak kenal WinCRT library-nya. Oke ya, paham ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalau mau pakai WinCRT, maka programnya jangan pakai Free Pascal, pakai Turbo Pascal. Dia ada library WinCRT-nya. Ya, ada lagi? Yang lain? Ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini saya masukkan datanya itu 2, 4, dan 5. Terus yang Oke. keluar itu mediannya 3, Pak. 2, 4, 5. Kalau median apa definisinya? Ini yang tengah-tengahnya. Tengah-tengah Nilai dari tengahnya. yang diinputkan. Ya, Iya, kan tadi iya. berarti kan mediannya berapa kalau di situ harusnya? 4, Pak. Betul? Datanya cuma 3. 2, 4, dan 5. Oke, sekarang kita lihat median di sini definisinya yang mana nih? Izin Pak, tapi di saya 4 Pak. Mungkin ada salah kali. Nah, oke. Coba diulangi lagi, seperti Amalia ya, yang gitu ya. Coba diulangi lagi, diisikan. Atau Anda bikin copasnya dari programnya ada yang salah kali. Karena di sini dia, nah kita lihat, ya, ini median. Kalau berdasarkan ini, ya, median adalah X dari posisi. Jadi dia tidak mengambil nilai, tidak menghitung nilai, hanya mengambil nilai yang sudah kita inputkan. Pos di sini adalah maksudnya yang di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau tadi memang betul harusnya 4, kalau misalnya 2, 4, 5. Maka yang diambil adalah nilai X2-nya, yaitu 4. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Itu kepasnya salah. Ada yang Oke. kebalik. Ya, oke ya. Yang lain? Kalau tidak ada kita lanjut lihat. Nah, ini programnya contohnya ya, tampilannya. Ya, di sini untuk dengan di bawah ini nilai rata-rata, standar deviasi ataupun median itu menggunakan bilangan real. Karena memang kita definisikan di awal di sini adalah real. Ya. Oke, nah ini ada
sedikit latihan. Latihannya, ini ada bilangan 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Tahu ini deret apa namanya? Fibonacci. Ya, Fibonacci ya. Di sini polanya apa? Polanya begini. Bilangan pertama, bilangan kedua. Di sini ada 2, 3. Kemudian ada 5. Maka bilangan yang ketiga itu adalah penjumlahan dari bilangan pertama dan kedua. Jadi 5 itu didapatkan dari 2 plus 3. Lalu bilangan keempat berapa? Bilangan keempat adalah penjumlahan ya bilangan kedua dan bilangan ketiga. Dalam hal ini 3 plus 5 adalah 8. Yang selanjutnya kenapa jadi 13? Karena 5 tambah 8. 21 dari mana? 8 tambah 13. Berarti kalau setelah 55 berapa bilangannya? Ada yang bisa? 9. 89, Mbak. 89, betul. Ya, jadi Anda udah tahu ya. Nah, ini namanya dia deret, apapun namanya ya, pokoknya deretnya polanya seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini, misalkan kita punya deret yang jumlah bilangannya adalah bilangan genap. Jadi kalau di sini untuk yang 55 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti terpenuhi nih. Ya, jadi kita minta yang itunya adalah jumlahnya bilangan genap. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Maka tentukanlah elemen ke N bagi 2, artinya di tengahnya. Jadi kalau tadi adalah di sini 8, ya maka tengahnya adalah yang ke-4. Dari baris bilangan tersebut. Nah, diminta Anda buat aplikasinya. Ya. Jadi ya di sini Anda buat program yang akan menampilkan, jadi misalnya tampilannya adalah ya inputkan jumlah bilangan Fibonacci-nya, jumlah deretnya ya, jumlah bilangan deretnya. Misalnya Anda tuliskan 10, Anda ketikkan 10, enter, maka program akan memasukkan nilai-nilai Fibonacci ini ke dalam array. Ya, makanya sebelumnya dibuat array, katakan maksimum 100. Maka begitu kita masukkan bilangan pertama adalah, nah di sini bilangan pertamanya langsung aja, bilangan pertama 2, bilangan kedua adalah 3. Jadi begitu Anda definisikan array-nya, begin, nah Anda langsung array X1 misalnya adalah 2, X2 adalah 3. Lalu buat kita masukkan. Untuk X3 berapa? X3 adalah X2 ditambah X1. Atau Xn adalah Xn minus 1 ditambah Xn minus 2. Begitu seterusnya, sehingga nanti dengan looping akan terbentuk bilangan Fibonacci. Nah, setelah terbentuk, ya, misalnya tadi ada 10, maka dimasukkan 10, maka kita ambil bilangan yang ke tengahnya, yaitu 10 dibagi 2, 5. Jadi muncul adalah elemen ke-5. Elemen ke N bagi 2 tadi adalah sekian. Itu tampilannya. Bisa buat programnya? Gampang sekali nih. Tapi nanti setelah kita selesai. Ya. Nah, di sini sedikit diperkenalkan, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang array 1 dimensi dan multidimension. Yang baru dipelajari masa 1 dimensi. Tapi seringkali kita menggunakan lebih dari 1 dimensi atau multidimensi. Nah, nulisnya seperti ini. Nah, ini definisi. Anda lihat nih. MHS titik 2 array 1 sampai 10 of array.
1 sampai 1000. Ini ya kurang ada apa kotak ini ya. Ada kurung kotak of integer. Berarti di sini kita akan membuat bilangan, membuat array, ada yang 1000, jadi 1 sampai 1000 sebagai barisnya, sebagai yang mendatar, ke bawahnya 10. Jadi ada 10.000 integer. Atau bisa juga biasanya nulisnya seperti ini, ya. Array dimensi pertama, kemudian dimensi keduanya of integer. Jadi yang bawah ini yang lebih yang pas lah untuk menuliskannya, jangan yang atas. Ya, ini untuk 2 dimensi. 3 dimensi juga bisa. Jadi ada 1 sampai 10, 1 sampai 1000, 1 sampai 5. Ada 3 dimensi. Ya, nah, nanti akan terbentuk. Nah, kalau tadi pakai indeksnya cuma 1, nanti ini seperti koordinat MHS 1,1. Nanti untuk ya dimensi nomor 1 dan kolomnya kolom 1. 1, 2 berarti baris pertama, kolom yang kedua. Dan seterusnya. Ya, jadi ini cara untuk kita melihat, merefer variabelnya. Nah, ini contohnya lagi ya. Bagaimana kalau kita untuk mengisikan atau menampilkan di sini? Jadi kita buat 2 for. Ini for yang dimensi pertama, ini for yang dimensi kedua. Jadi hampir sama sebetulnya dengan yang tadi. Ya, cuma di sini karena kita punya multidimensi, maka for-nya pun menjadi banyak juga. Nah, ini ya kita ada contoh nih. Bulan, maka ini biasa ya, array 1 sampai 12 of string 3. Nah, array jadi kita bisa juga array kita masukkan sebagai konstan. Ini lihat ada konstan. Ya. Ini konstan. Jadi bukan variabel. Bisa seperti ini. Konstan itu langsung kita masukkan isi dari variabelnya tanpa pakai program. Jadi langsung masuk aja tanpa dihitung. Ini bisa array ya diterapkan. Oke, nah ini array memang sangat penting untuk kita di BPS ya karena seringkali kita buat tabel. Nah, tabel pakai 2 dimensi. Nanti buat array-nya, nanti masukkan isinya menggunakan array 2 dimensi. Ya, tabel 3 dimensi bahkan juga bisa juga. Oke, ya. Ini tidak saya bahas, tadi ini hampir sama. Nah, ini contohnya. Nah, ini beda lagi nih, maaf ya. Jadi, ini untuk 1 dimensi dan 2 dimensi, paham ya? Nah, ini ada tipe data yang lain yang namanya record. Apa bedanya? Kalau array, itu tipe datanya sama semua. Nah, seringkali kita punya array, tipe datanya beda-beda. Nah, ini namanya record. Kalau tadi kan misalnya X1 sampai 10, tipe datanya kan integer semua misalnya. Nah, kalau record, maka kita definisikan ada 4 kotak. Di sini record name, ini kotak yang pertama, isinya adalah string, jadi huruf 4 buah. Nama kotak yang kedua, dia string 20. Yang ketiga, string 20 juga. Yang keempat, hanya bilangan real. Nah, Anda lihat ya. Ini adalah tipe array, tapi isinya banyak, masing-masing kotak itu beda. Nah, kalau tadi array itu menggunakan indeks untuk merefer,
Nah, kalau dia tidak beda. Jadi gini, kita definisikan type ini namanya tipe datanya HMAS yang terdiri dari 4 kotak ini, masing-masing kotak tipe datanya berbeda. Kemudian kita gunakan var data MHS. Artinya ada variabel data menggunakan tipe data MHS yang di atas ini. Lalu kalau kita ingin merefer yang pertama, kita mau isi yang kotak yang pertama. Kalau yang sebelumnya kan pakai berarti data kotak 1. Data I, data 1. Data 2, data 3, dan seterusnya. Kalau pakai record, cara merefernya beda. Nah, ini yang di bawah. Ya, jadi ini memasukkan name, ya. Ini, ya, atau gini ya, kita bisa menggunakan seperti ini, jadi with data do. Nah, ini bedanya nih. Kalau dia pakai for yang array, dia pakai with data do. Data ini adalah data yang ini, yang MAS. Jadi lihat kotak data, kemudian lihat tipe data-data di mana masing-masing kita bisa refer name di dalamnya. Jadi kita tuliskan seperti biasa. Tapi pastikan di atasnya ada with data. Bisa juga kita menggunakan ya untuk menampilkan. Nah, ini pakai data ini ada tipe data yang MAS titik name. Jadi bukan menggunakan indeks. Kan name ini kotak yang pertama. Data buka kurung 1 gitu. Kalau di sini data titik name. Ya, jadi dia akan mengambil name yang kotak ini. Data titik nama berarti yang ini. Data titik prodi yaitu yang ini. Data titik IP ini adalah yang ini. Itu bedanya antara record dengan array. Paham? Ini perbedaannya sedikit sekali. Jadi menerangkannya itu tidak tidak terlalu panjang seperti array. Intinya sama dia dengan array. Cuma tipe datanya bisa berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk merefer, kalau sebelumnya pakai index, dia pakai dot di sini. Data.name. Atau dengan cara with data. Nah, with data yang ini maka kita bisa mengakses kotak-kotaknya dengan menyebutkan nama kotaknya masing-masing. Oke, paham ya? Untuk penjelasan singkat tentang record. Nanti mungkin contoh-contohnya di pertemuan selanjutnya. Ya, nah ini tampilannya. Oke, nah jadi tugas Anda adalah membuat yang ini saja. Ini untuk yang record belum kita gunakan. Tadi hanya sebagai pengetahuan dulu. Ya, jadi Anda bikin array seperti ini. Oke? Paham semua penjelasan kali ini? Plus juga sebagai resume, sebagai untuk mengetahui bahwa Anda paham dengan array ini, maka saya minta untuk membuat program yang ini, yang latihan ini. Namanya terserah, Fibonacci boleh. Nanti kemudian dijalankan dan ditampilkan di elemen yang keberapa. Jadi yang saya minta pertama Anda buat resume dari penjelasan hari ini plus latihan ini. Jadi nanti yang dikirimkan ke saya PDF ya dari resume, kemudian .pas-nya ya, dan juga di resume tadi muncul tambahkan juga screenshot dari aplikasi .pas yang Anda sudah buat. Kemudian dua file itu ya di zip ya, nanti dikirimkan lewat Google Classroom. Oke? Paham semua untuk hari ini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Diwayan.
Tadi kan ada yang array tipe data real. Nah, untuk contoh kasus array pakai data real itu yang seperti apa ya, Pak? Oke. Jadi, nah ini contoh. Oh, nggak ada ya. Jadi kalau kamu ingin membuat array dengan tipe data real, maka, nah ini contoh yang atas nih ya, x.2 array 1 sampai 100 of integer. Lihat ya, ya. Oke. Ini tipe data, kita buat array dengan masing-masing kotak-kotak tipe datanya adalah integer. Kalau kamu ingin ganti jadi real, boleh. Jadi langsung contohnya ini juga. Jadi x titik array 1 sampai 100 of real, ganti ini. Jadi real. Sehingga nanti kalau diganti jadi real, maka tampilannya di sini nilai maksimal 78.00. Nilai minimal 12.00. Itu kalau kamu ingin melihat contoh bagaimana array yang isinya bilangan real. Oke? Tadi saya udah coba, Pak, ganti pakai real gitu malah error gitu, Pak. Errornya apa katanya? Nggak bisa di-run gitu, Pak. Oh ya? Compile-nya valid. Cuma diganti array 1 sampai 100 of real. Itu yang diganti. Sebentar. Array x. Kita memang harus hati-hati juga sih di sini. For x. Oh, enggak bisa x-nya. I-nya itu harus yang di bawah ini jangan diganti ya, tetap integer ya. Ya kamu nggak ganti kan? Untuk n, i dan seterusnya nggak diganti ya. Nah, kalau itu sebentar x. Oh iya, gini. Jadi gini, pas di sini nih. Nah, max adalah x1. X-nya ini adalah real kan? Max-nya mau nggak mau harus real. Jadi kalau kamu mau ganti, maka yang ini diganti dengan real, tapi ya pastikan kita yang n, i, ya itu dihapus. Jadi ni-nya dihapus. Ini jadikan real. Yang berikutnya n, i kita bikin lagi sebagai integer. Karena kita menggunakan i di sini yang tipenya harus integer, kemudian n juga kita gunakan di atas ini. Ya, jadi ya dia akan ini karena di sini ada nih max sama dengan x1. X1-nya adalah real, max-nya adalah integer. Ini nggak boleh, ini salah. Ya, jadi diganti, ini diganti real, tapi ni-nya dihapus. Karena max, min, yang lainnya ini juga boleh. Kalau pos di sini posisi ya, itu berarti pos di sini harus, ini juga nih, pos di sini harus real, maaf, integer, tapi posnya dihapus juga. Maaf ya, ini. Jadi yang untuk real, max, min, kemudian saya nggak lihat tot. Ini real, sedangkan n, i, dan pos adalah integer. Tahu mudahnya, jadi kata max, min, sama tot ini dihapus. Biar ini tetap integer, tapi max, min, tot ini kita masukkan, kita tambahkan di sini, yang bawahnya. Ya. Ini nggak kelihatan kalau saya hapus. Nah, jadi ya, di sini. Jadi ini max, min, tot-nya diganti, dihapus, dimasukkan ke sini deretan ini.
Ya, dengan cara itu sepertinya errornya tidak muncul. Jadi penyebabnya tadi, penyebab kenapa error karena tidak ada error yang kita memasukkan nilai, ya. Ini nilainya tipe datanya beda. Nah, ini salah. Oke, udah dicoba nih, Wayan? Kalau itu untuk mencari contohnya. Tapi intinya adalah kalau Anda mau ganti menjadi bilangan real, maka yang off-nya ini yang diganti pakai real. Kalau mau isinya string, nah off string. Isinya adalah tipe data string atau karakter boleh. Atau boolean yang true sama false doang. Itu bisa. Ya, jadi itu contohnya untuk mengganti selain dari contoh bilangan integer ini. Ya, kalau yang ini berarti pakai integer semuanya. Oke, ya, mudah-mudahan jelas ya. Yang lain? Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada, ya, saya cukupkan kuliahnya sampai di sini. Jadi saya tunggu resume dari apa yang saya jelaskan hari ini. Ya, mungkin dalam 1-2 lembar juga boleh. Paling banyak 2 lembar lah. Setelah itu, tolong dikerjakan latihan ya untuk membuktikan bahwa Anda mengerti untuk penggunaan array 1 dimensi dengan Fibonacci ini. Oke? Oke, kalau gitu terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan nanti ini sesi 3, jadi Anda ya semangatnya adalah untuk yang puasa. Habis ini saya udah siap-siap, mungkin yang di Indonesia Timur sudah siap-siap buka, karena kalau jam 4 waktu Indonesia Barat itu udah jam 6 di sana ya. Atau buat yang di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah mungkin wah ini saya harus cepat selesaikan nih karena habis itu saya buka puasa. Ya, jadi ada semangatnya. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama ya.